Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lisirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya arhamar rahimin, irhamna ya zal jalali wal ikram. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah masih berikan pada kita semua nikmat, limpahan nikmat, curahan nikmat yang selalu Allah limpahkan pada kita semua. Semoga kita bisa memanfaatkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan ini. Semoga dengan nikmat-nikmat ini semakin membuat kita dekat pada Allah. Semoga dengan nikmat-nikmat ini semakin membuat kita pandai bersyukur kepada Allah. Dengan kita bertakwa kepada Allah, melaksanakan segala apa-apa yang telah Allah dan Rasulnya perintahkan dan menjauhi segala apa-apa yang telah Allah dan Rasulnya larang. Salawat teriring salam mari kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, kerabat, sahabat dan sampai pengikut akhir zaman. Semoga kita, keluarga besar kita, keturunan kita menjadi pengikutnya sampai akhir hayat hidup kita, dan semoga Allah kelak ridho kita di dalam surganya. Semoga kita semua yang hadir sehat walafiat. Kalau di antara kita, keluarga kita, orang tua kita, saudara kita ada yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Allah kabulkan doanya, Allah kabulkan hajatnya. Semoga Allah berkenan menerima semua amal-amal kita. Semoga Allah membuka hati kita semua, di orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, suami, istri, anak-anak kita. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya. Semoga Allah mudahkan kita untuk menerima hidayah Allah. Allah mudahkan kita membaca Quran. Allah mudahkan kita memahami Quran. Allah mudahkan kita mengamalkan Quran. Allah mudahkan kita menghafal Quran. Allah mudahkan kita mengajarkan Quran. Semoga kita semua istiqomah di dalam kebaikan. Semoga Allah memberikan ilmu yang berkah pada kita semua. Ilmu yang semakin membuat kita dekat, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak Haji, semoga semua sehat walafiat. Semoga keluarganya selalu diberkahi, dipanjangkan usianya di dalam kebaikan dan beramal soleh. Juga yang terhormat Bapak Ibu jamaah Majlis Taklim Al-Furqan Ahad pagi, semoga semuanya sehat walafiat. Semoga selalu diberikan oleh Allah taufik dan hidayah supaya kita berada di jalan ihdinas siratal mustaqim sampai akhir hayat hidup kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pertemuan ini kita akan membahas tema tentang qada Ramadan. Nah, kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk di bulan Sa'ban, yang mana kita sekarang sudah di akhir-akhir bulan Sa'ban. Jadi kalau di awal-awal bulan Sa'ban, kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengingatkan keluarga untuk segera membayar hutang puasa, dan ini salah satu kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sa'ban ini banyak berpuasa. Yang paling banyak di dalam riwayat yang menjelaskan tentang paling banyaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di bulan Sa'ban ini. Bahkan ada sebagian riwayat menjelaskan Nabi berpuasa di bulan Sa'ban itu banyaknya di bulan Sa'ban hampir 1 bulan penuh, hampir artinya tidak sebulan penuh. Di bulan Sa'ban ini Nabi memperbanyak puasa. Tujuannya apa? Selain mempersiapkan ilmu, mempersiapkan amal, juga mempersiapkan fisik. Jadi kita di bulan Sa'ban ini mempersiapkan fisik,
agar di bulan Ramadan nanti kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk menjalankan bulan Ramadan. Dan itu juga kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila di bulan Sa'ban. Nah, selain memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sa'ban memperbanyak puasa, di bulan Sa'ban juga Nabi kalau di awal-awal bulan Sa'ban mengingatkan keluarga, istri terutama. Nah, ini juga kewajiban kita mengingatkan keluarga, istri yang punya hutang Ramadan segera membayar di bulan Sa'ban. Kenapa? Karena apabila hutang Ramadan itu sampai ke Ramadan, kalau tidak dibayar di bulan Sa'ban ini artinya dia ketemu Ramadan lagi. Nah, itu salah satu bentuk pelanggaran di dalam syariat. Makanya Nabi larang. Artinya, apabila hutang Ramadan itu tidak dibayar di bulan Sa'ban, ini termasuk sudah pelanggaran syariat. Dan Nabi minta tetap harus dibayar hutang Ramadannya dengan syarat, karena ini termasuk pelanggaran, dia kena denda, kafarat atau fidyah, berpuasa 1 hari plus memberi makan orang miskin. Yang hutang Ramadannya sudah ketemu Ramadan. Jadi artinya kalau kita tidak mau kena fidyah, denda, memberi makan 1 orang miskin, usahakan hutang puasa itu jangan sampai ke Ramadan lagi. Dan ini termasuk kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap tahun. Nah, kita sebagai suami, kita sebagai orang tua, kita sebagai istri saling mengingatkan. Entah itu istri mengingatkan suami, atau suami mengingatkan istri, atau kita sebagai kepala rumah tangga mengingatkan anak dan keluarga mantu kita untuk segera membayar hutang Ramadan itu. Kenapa? Karena selain dalilnya kuat dalam Al-Quran, juga ada di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Dalilnya yang dalam Al-Quran, ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga, yang bunyi hadis itu, man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal, maksudnya kita orang tua, kemudian meninggalkan hutang-hutang Ramadannya, maka walinya wajib membayarnya. Ini menggambarkan harus dibayar. Artinya sekalipun kematian menimpa kita, seketika orang tua, seketika suami, seketika itu ibu, atau seketika itu anak, meninggalkan hutang-hutang puasa, maka walinya wajib membayarkannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini menggambarkan, artinya penting. Nah, selain memang wajib membayar hutang Ramadan, yang selanjutnya betapa pentingnya. Kenapa? Karena ini termasuk rukun Islam. Rukun Islam. Dari salah satu rukun Islam adalah puasa Ramadan. Nah, maka dari itu penting kita untuk bersegera. Jadi kalau yang udah lewat 1 tahun tetap harus dibayar. Kalau bermasalah dengan rukun Islam berarti bermasalah Islamnya. Kalau misalnya cacat dengan rukun Islamnya berarti cacatlah Islamnya. Maka dari itu dalam hal ini penting ke depan, kalau seandainya yang udah lebih dari satu tahun tetap harus dibayar, yang harus kita targetkan. Ya kan, kalaupun seandainya ke depan, ya, karena kita membayar hutang qadha ini dan kita tidak sempat lagi puasa sunnah, kalau seandainya demikian, tak apa, yang penting kita tidak ada hutang Ramadan. Itu gambarannya. Tapi kalau seandainya hutang Ramadan kita bayar, kita sempat puasa sunnah, itu boleh, bagus, Pak. Tapi jangan sampai kita puasa sunnah, tapi kita melupakan hutang-hutang Ramadan kita. Baik laki-laki maupun perempuan tuh, insya Allah semuanya ada hutang Ramadan ini. Nah, dalil Quran kita lihat selain dari hadis-hadis yang kita baca tadi, kita lihat dalil Qurannya, surat Al-Baqarah, surat yang kedua, dalil Qurannya, surat Al-Baqarah, tentang berkaitan dengan qada Ramadan. Ayatnya 183, 184. Surat 2 Al-Baqarah. Ayatnya 183, 184. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Iya. Nah, di Quran surat Al-Baqarah ayat 184, perintah dan hukum puasa Ramadan itu sendiri. Di ayat 183 Allah perintahkan, wahai orang-orang beriman, diwajibkan. Hukumnya wajib, dan ini termasuk salah satu rukun Islam. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu. Artinya, kalaupun seandainya sekarang berpuasa, juga umat terdahulu pun diwajibkan berpuasa. Yang sampai hari ini, salah satu puasa umat terdahulu yang masih dikerjakan, salah satunya puasa umat Nabi Nuh. Puasa umat Nabi Nuh itu yang sering disebut dengan puasa Ayyamil Bid, yang setiap bulan 3 kali, maka fadilah puasanya sama. Barang siapa yang berpuasa Ayyamil Bid dalam setahun 3, maka dia seperti mendapatkan pahala seperti berpuasa selama 1 tahun. Kenapa? Karena jumlahnya 36. Sebulan 3 kali 12, 36. Sama, barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian dilanjutkan 6 hari di bulan Syawal, karena hasilnya juga 36, maka pahalanya sama seperti berpuasa selama 1 tahun. Nah, jadi ada puasa umat terdahulu juga yang masih dikerjakan, tapi hukumnya juga sunnah. Nah, kemudian yang paling penting di ayat 183, setelah diwajibkan atas kamu berpuasa, yang paling penting itu tujuan dari ibadah puasa itu, salah satunya tujuannya agar kamu la'allakum tattaqun. Jadi tujuan dari berpuasa itu agar kita jadi orang takwa. Nah, hendaklah kita perhatikan setiap ibadah yang Allah perintahkan, mulai dari rukun Islam yang pertama sampai rukun Islam terakhir, itu tujuannya adalah takwa. Nah, maka dari itu kita jangan hanya berpuas diri saja. Berpuas diri kita udah sholat 5 waktu, bahkan sholat sunnah. Jangan hanya berpuas diri kita udah puasa, bahkan udah puasa sunnahnya juga, sholat sunnahnya. Kita jangan hanya berpuas diri udah melaksanakan haji bahkan umrohnya, ya kan? Oke, itu juga bagus. Tapi kalau seandainya semua ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan, bahkan yang wajib juga udah, yang sunnah pun udah, tapi tidak menyampaikan kita kepada kata takwa. Berapa banyak di dalam Al-Quran orang yang sholat tapi sholatnya tidak diterima.
Berapa banyak orang yang bersedekah di dalam Al-Quran Allah gambarkan seperti batu licin yang di atasnya ada debu, kemudian mereka tidak mendapatkan apa-apa. Berapa banyak puasanya orang yang kata Nabi SAW hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Artinya pada saat kita sudah melaksanakan apapun yang Allah dan Rasulnya perintahkan, jangan hanya puas hanya sebatas itu. Tapi yang paling penting, setelah kita mengerjakan semua ibadah-ibadah yang Allah dan Rasulnya perintahkan, perhatikan juga. Karena tujuannya adalah takwa, sudahkah menyampaikan kita kepada takwa dari ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan? Sudahkah dari ibadah-ibadah yang kita kerjakan ini menumbuhkan keinginan kita untuk bertakwa? Ada keinginan untuk melaksanakan perintah, ada keinginan timbul perasaan ingin menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Seketika itu ada, alhamdulillah berarti sudah berhasil di dalam ibadah. Karena target setiap ibadah itu harus takwa. Tapi kalau semua ibadah sudah kita kerjakan, ya yang Allah perintahkan kita kerjakan, yang Nabi SAW perintahkan kita kerjakan, tapi belum menimbulkan ketakwaan, belum timbul keinginan untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangan, na'udzubillah min zalik. Karena di dalam Al-Quran ada gambaran-gambaran ibadah orang yang beribadah tapi tidak diterima. Bahkan Nabi SAW pun menggambarkan ada umatku yang dibangkitkan dalam keadaan bangkrut, yang semua membawa amal-amalnya. Jadi jangan sampai kita hanya berpuas diri hanya sebatas kita sudah beribadah. Tapi yang kedua, perhatikan yang terakhir, tujuan dari ibadah agar kita menjadi orang yang takwa. Dan ini pesan di ayat 183 untuk kita semua. Yang kedua, setelah Allah berikan pesan, wasiat, di ayat 184-nya, Allah kembali membahas tentang Ramadan, waktunya. Ramadan itu beberapa hari yang sudah ditentukan, ketentuannya. Kemudian, Allah katakan di ayat berikutnya, barang siapa yang di antara kamu sakit, dalam perjalanan, atau yang memang tidak berpuasa, sengaja tidak berpuasa, yang sekarang usianya mungkin sudah 70, berarti sudah 70 kali ketemu Ramadan. Yang 60 usianya berarti sudah 60 kali ketemu Ramadan. Yang 40 berarti sudah 40 kali ketemu Ramadan. Keuntungannya, semakin sering kita ketemu Ramadan, semakin besar peluang kita untuk masuk surga. Makanya orang-orang terdahulu senang kalau ketemu Ramadan. Bahkan para salaf terdahulu ingin sekali, bahkan kalau bisa setiap bulan itu Ramadan. Kenapa? Karena keutamaannya sangat besar. Semakin sering kita ketemu Ramadan, peluang besar untuk masuk surga itu terbuka luas. Maka beruntunglah orang-orang yang sering ketemu Ramadan. Siapa yang sering ketemu Ramadan? Ya otomatis yang paling tua. Kalau yang hadir ada 70, berarti udah 70 kali ketemu Ramadan. Peluang untuk masuk surga semakin besar, Pak. Yang 60 berarti udah 60 kali ketemu Ramadan, peluang masuk surga semakin besar. Bahkan Nabi SAW mengkhususkan, disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, untuk orang yang berpuasa Ramadan itu ada pintu khusus baginya, yang tidak akan dimasuki oleh orang-orang yang ahli sholat, tidak akan dimasuki oleh orang-orang yang ahli sedekah, khusus untuk orang yang berpuasa Ramadan. Nama pintunya Ar-Rayyan, khusus, Pak. Maka beruntunglah yang sudah banyak ketemu Ramadan. Dan insya Allah kita tinggal beberapa hari lagi, kita akan berjumpa. Makanya orang terdahulu senang kalau bertemu dengan bulan Ramadan. Karena semakin sering ketemu Ramadan, maka semakin besar peluang untuk masuk surga. Dan itu salah satu dasar kenapa orang-orang dulu senang. Nah artinya juga, semakin sering kita ketemu Ramadan, ada yang udah 50 kali ketemu Ramadan, ada yang udah 60 kali ketemu Ramadan, ada yang 70 kali ketemu Ramadan. Semakin sering ketemu Ramadan, semakin besar juga biasanya hutang Ramadannya. Semakin sering ketemu Ramadan, semakin ada hutang Ramadannya. Kenapa? Mungkin selama 50 tahun pernah di bulan-bulan Ramadan ada yang sakit, yang sehingga dengan sakitnya itu dia tidak berpuasa. Mungkin pernah di usia 50 tahun, pas ketemu Ramadan, bisa jadi sengaja tidak berpuasa. Atau mungkin pada saat di usia ke-40 tahun ketemu Ramadan lagi, di saat itu mungkin mengadakan perjalanan safar, dan kemudian yang menyebabkan itu dia tidak berpuasa. Atau mungkin untuk perempuan, pada saat ketemu Ramadan harus kena halangan haid.
yang menyebabkan itu tidak berpuasa. Di dalam ayat ini Allah katakan, barang siapa yang tidak berpuasa di bulan Ramadan atau sengaja tidak berpuasa karena sebab-sebab yang lain yang sehingga dia tidak berpuasa di bulan itu, di usia 30 kah, di usia 35 kah, di usia 50 kah, atau di 55 kah, maka Allah minta di dalam ayat ini wajib menggantinya. Berapa banyak? Sebanyak yang ditinggalkan. Semakin sering ketemu Ramadan, semakin besar juga biasanya hutang Ramadannya. Nah, hutang Ramadan ini tidak selesai walaupun kita meninggal. Makanya yang dalam hadis yang kita bacakan di awal tadi, man ma tawa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal atau mati kemudian meninggalkan hutang-hutang puasa, maka wali-walinya wajib membayarkannya. Kematian tidak menyelesaikan hutang puasa. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini menjadi PR kita bersama. Karena kebiasaan Nabi SAW di bulan Sa'ban mengingatkan istri-istri dan keluarganya untuk segera membayar. Artinya kita punya kewajiban mengingatkan. Yang masih punya ibu, ingatkan ibu kita. Yang istrinya, tolong ingatkan istrinya. Yang istri ingatkan suami. Karena boleh jadi suami di usia 50 pernah dia tidak berpuasa, sengaja tidak berpuasa, atau karena uzur yang sakit tadi, atau mungkin karena sesuatu perjalanan yang menyebabkan dia tidak berpuasa. Allah minta wajib ganti. Seberapa banyak? Sebanyak yang ditinggalkan. Ini PR bersama ke depan. Nah, ini yang dimaksud dengan hutang puasa. Nah, hutang puasa yang pertama ini wajib dibayar puasa. Tidak bisa diganti dengan emas, tidak bisa diganti dengan perak, tidak bisa diganti dengan makanan, tidak bisa diganti beras, tapi boleh digantikan oleh ahli waris. Tidak bisa diganti dengan uang. Ini hutang puasa. Tidak bisa diganti dengan emas, tidak bisa diganti dengan makanan, tapi boleh digantikan oleh ahli waris. Ahli waris pun bayarnya harus bayar dengan puasa. Puasa dibayar dengan puasa. Ini yang pertama yang akan kita bahas. Tapi ada yang kedua lagi. Kemudian Allah katakan bagi yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah. Siapa orang-orang yang wajib, yang termasuk berat menjalankannya? Di situ ada penjelasan, yang pakai mushaf ada penjelasan kategorinya siapa-siapa saja yang dia pas di bulan Ramadan, mungkin di tahun keberapa, di tahun ke-40 atau di tahun usia 50 yang menyebabkan dia berat untuk menjalankannya. Kata Allah boleh tidak berpuasa, tidak usah diganti puasanya tapi cukup dengan fidyah. Siapa kategori orangnya? Orang sakit berat, orang yang sangat tua, orang yang hamil atau menyusui. Ada 4 kategorinya yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan, tapi Allah tetap minta ganti, tapi ganti dengan fidyah. Fidyah apa? Ada angka lagi fidyahnya? Fidyahnya masih ada angka lagi? Yang dimaksud dengan fidyah? Memberi makan kepada lebih dari seorang miskin untuk 1 hari. Ya, fidyah itu memberi makan kepada orang miskin untuk 1 orang, lebih boleh, minimalnya 1 orang, untuk 2 orang boleh, untuk 3 orang boleh, tapi minimalnya jangan kurang untuk 1 orang. Minimal, maksimalnya boleh terserah. Nah, ini untuk orang-orang yang kedua. Jadi yang pertama tadi, pernah tidak berpuasa tapi wajib bayar puasa. Yang ini kategorinya berbeda. Untuk 4 orang. Yang pertama, siapa mereka? Orang yang sakitnya berat. Yang mungkin untuk sembuh itu kayaknya tipis. Ya sakitnya pun mungkin udah tahunan. Nah boleh mereka ini tidak berpuasa. Yang kedua siapa? Orang yang sudah tua. Mungkin di keluarga kita ada nenek yang memang maaf dia sudah tua, udah uzur. Yang kalau berpuasa berpengaruh kepada kesehatannya. Atau memang ada yang keluarga yang udah pikun. Ya. Ini tidak bisa kita libatkan dalam puasa. Untuk orang 2 ini, kata Allah tidak usah dibayar puasanya, tapi cukup bayarkan fidyah. Usahakan fidyah, ngasihnya hari itu. Kalau misalnya hari ini 1 Ramadan, kasih 1 Ramadan ini. Jangan di akhir Ramadan. Karena ada sesuatu yang besar yang Allah rahasiakan. Dan tolong jangan diganti dengan uang fidyahnya. Ya, jangan diganti dengan. Kenapa? Diharuskan memberi fidyah itu kalau misalnya ada orang tua kita yang termasuk kata 2 ini, golongannya tadi, termasuk ibu hamil menyusui, maka berikan fidyah untuk hari ini. Kalau hari ini 1 Ramadan, ambilkan makanan, 1 bungkus nasi, berikan menjelang maghrib.
Cara ngasih fidyahnya menjelang maghrib. Jadi kalau misalnya nasi bungkus, kasihkan kalau misalnya kita buka jam 6, kasihkan setengah 6 untuk nasi bungkusnya. Dan katakan ini fidyah, keluarga kami ada yang membayar fidyah. Nah kasihkan. Kenapa? Karena ada di dalam hadis Nabi SAW khusus sedekah di bulan Ramadan. Barang siapa yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala puasa dari orang-orang yang berpuasa. Artinya orang yang berfidyah tadi dia dapat pahala fidyah. Kedua dia akan mendapatkan pahala puasa. Andaikan yang makanan tadi dimakan oleh orang dua, berarti ada 2 pahala yang didapat oleh keluarga kita yang bayar fidyah. Kalau dibayar di akhir Ramadan, ya, kalau dikasih uang belum tentu jadi makanan. Ya. Nah, makanya ada hal yang besar sebenarnya. Kenapa Allah memerintahkan, saat Allah perintahkan, saat Allah Rasul juga perintahkan kasih makanan, jangan diganti dengan yang lain. Kasih makanan karena ada hal yang besar. Nah, tapi kalau misalnya kita mau ngasih beras, jangan kasihnya setengah 6. Kasihlah ba'da asar, kan beras harus diolah dulu, ya kan? Nah, jadi usahakan itu. Jangan dibayar di akhir Ramadan. Walaupun diperkenankan, walaupun diperbolehkan, tapi sayang keluarga kita yang membayar fidyah tidak mendapatkan fadilah-fadilah puasa dari orang-orang yang berpuasa. Dan itu salah satu tujuan dari syariat. Makanya sami'na wa ata'na, karena di zaman Nabi SAW pun ada uang namanya dinar. Kenapa Nabi tetap memberikan kurma? Kenapa Nabi tetap memberikan gandum? Karena ada fadilah-fadilah besar yang akan didapat bagi orang-orang yang berfidyah. 2 hal ini yang akan kita bahas dalam pertemuan ini. Ini yang akan jadi PR buat kita bersama ke depan. Karena walaupun hutang itu sudah lebih 1 tahun, tetap harus dibayar plus memberi makan kepada orang miskin. Nah, masalah tagihan-tagihan Ramadan, selain dari ayat ini, di ayat berikutnya juga sama. Kita lanjutkan, ini tagihan Ramadannya di ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya. Stop sebentar Pak Ustadz. Ada kata lagi sama di atas. Jadi di ayat atasnya 1 kali, di sini sudah 1 kali lagi ditagih. Barang siapa yang tidak berpuasa di bulan itu karena sakit dan yang lainnya yang menyebabkan dia tidak berpuasa, ini sakitnya ringan, bukan yang berbeda dengan fidyah tadi. Allah minta wajib menggantinya sebanyak yang ditinggalkan 2 kali udah. Allah tagih. Lanjutkan Pak Ustadz, tolong. Sebanyak hari yang ditinggalkannya. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagi kamu dan tidak menghendaki kesukaran bagi kamu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Di situ 2 kali ada kalimat hendaklah kamu mencukupkan bilangannya. Itu tagihan. Jadi di ayat itu saja 2 kali. Ganti sebanyak yang ditinggalkan, di hampir akhir ayat itu cukupkan bilangannya. Jadi dari 2 ayat ini ada 3 tagihan Ramadan. Makanya sekalipun kematian menimpa kita,
maka ahli waris harus menggantikan puasa kita. Ini menggambarkan penting. Makanya kalau seandainya memang betul ada di antara kita hutang ini, ke depan mending setiap kesempatan puasa sunnah niatkanlah qadha terus. Nah pertanyaannya, ini utang yang mana? Utang kapan? Tentunya utang kita saat-saat kita akil balik, yang mana saat awal-awal akil balik kita sudah diminta pertanggungjawaban. Kapan itu? Di dalam sunnah Nabi SAW. Kalau usia anak kita sudah 9 tahun, perintahkan untuk sholat. Cara memerintahkannya berbeda. Hanya perintahkan nak sholat maghrib, nak sholat asar, nak sholat, dan yang lainnya. Tapi kalau sudah menginjak usia 10 tahun, kalau dia tidak mau sholat, ketegasan dalam memerintahkannya sudah berbeda. Bahkan Nabi memerintahkan pukul, bentuk penegasannya di bagian-bagian yang tidak menyakitkan. Kenapa beda? Kok di usia 9 dengan 10 berbeda? Karena di usia 10, kalau sekolah kelas berapa Pak di sini? SD kelas berapa? Kelas 4, kelas 5. Boleh tengok, ada enggak kelas 5 itu anak-anak perempuan mungkin tidak salah satu dari satu lokal itu yang udah halangan? Ada kan? Nah, itu maksudnya. Apalagi kalau kelas 6. Tadi kalau usia itu tadi sekolahnya kelas 5, kelas 4, kelas 5, naikkan kelas 6, sudah banyak yang halangan. Ya, nah itu usia-usia kita. Yang saat itu mungkin faktor yang ini tidak ada program dari orang tua, pengetahuan agama, Pak. Pengetahuan agama belum tahu, orang tuanya boro-boro anaknya program-program ini. Kita naikkan lagi ke kelas 6. Oke, sekarang kita pukul standarkan saja untuk kelas 1 SMP. Rata-rata sudah halangan haid ya kan. Untuk laki-laki juga sudah menunjukkan baliknya. Nah, kalau usia SMP kita ambil bisa turun nanti. Tinggal hitung, ini hanya untuk contoh saja. Kalau kita contohkan di SMP kelas 1 saja sudah kita termasuk punya kewajiban. Jadi menghitungnya sampai masa lajang. SMP sampai menikah, Pak. Kalau menikah nanti ngitungnya berbeda. Ini kita hitung masa lajang dulu. SMP, SMA, kuliah, kerja, nikah. Ini masa lajang kita. Terserah nanti prosesnya seperti apa dalam hal ini contoh saja. Ya. Nah, kalau misalnya kita contohkan dari SMP sampai menikah ini 10 tahun, inilah masa lajang kita 10 tahun, Pak. Yang faktor-faktor menyebabkan hutang itu banyak. Ini banyak hal, terutama dalam faktor ilmu agamanya belum sampai. Nah, tetapi ketidaktahuan karena faktor agama kita belum tahu apakah itu mau melunasin hutang kita, jawabannya tidak, tetap hutang. Ya kan, tidak ada yang melunasinya. Sekalipun itu ketidaktahuan karena faktor agama. Makanya sekalipun kematian tetap harus dibayar. Nah, cara menghitungnya bagaimana nih? Kalau seandainya dari SMP sampai menikah masa lajang ini 10 tahun. Untuk yang pertama untuk ibu-ibu dulu. Di masa ini setiap bulan sudah rutin halangannya. Ya. Setiap bulan halangan, setiap bulan halangan. Artinya pas ketemu Ramadan juga halangan. Karena di masa lajang ini. Pas di bulan Ramadan kena halangan. Berpuasa paling dapat 23 hari. Sisanya berapa? 7 harinya kena halangan setiap tahun. Artinya dipastikan dalam setiap tahun hutang haidnya saja, Pak. Ini tolong kasih tahu istri yang istrinya tidak ikut. Ya nanti. Yang punya anak. Ya. Yang sudah berkeluarga, yang bapak udah dewasa. Tolong jelaskan ini. Mungkin mereka ada atau tidak itu alhamdulillah. Artinya dipastikan dalam 1 tahun saja untuk ibu-ibu. Ada 7 hari hutang Ramadannya. Iya kan? Yang untuk Ramadan, yang haidnya saja. Kalau kita hitung tadi misalnya kita contohkan masa lajang ini 10 tahun. Berapa? 7 kali 10. Ada 70 hari hutang Ramadannya. Itu yang baru haidnya saja untuk ibu-ibu. Belum yang di dalam ayat ini, Pak. Yang Allah di sini sebut. Mungkin sakit di tahun keberapa? Iya, pernah sakit ringan, batuk, pilek yang akhirnya kita tidak puasa. Atau memang sengaja tidak berpuasa. Ini laki-laki dan perempuan sama. Pak, kita mungkin saat kita di usia 20 pernah tidak berpuasa. Mungkin kita di usia 25, 40 yang menyebabkan ada sakit demam yang ini tadi. Kemudian menyebabkan tidak berpuasa. Allah katakan wajib ganti. Ini bukan halangan. Nah, untuk yang satu ini, baik laki-laki maupun perempuan pasti ada. Tidak mungkin tidak. Kalau yang haidnya tadi khusus untuk ibu-ibu, dalam 1 tahunnya ada 7 hari,
Kalau misalnya masa lajang ini 10 tahun, berarti 7 kali 10, 70. Itu harus dibayar. Tidak bisa digantikan dengan uang, tidak bisa digantikan dengan emas, tapi boleh digantikan oleh ahli waris. Siapa ahli waris ibu? Bisa jadi suami, bisa jadi anak, bisa jadi orang tua, dan kebalikannya sama. Bisa digantikan seperti itu, dan ini dalilnya. Nah, kalau seandainya kita punya hutang di sini, Pak, kalau untuk kita, biasanya tidak ketemu angkanya. Di usia 13 tidak ada rencana batal berapa. Di usia ke-16 tidak ada rencana harus sakit. Tidak ada rencana harus dibatalkan berapa. Nah, jumhur ulama mengatakan kalau orang yang sakit saja, yang dalam halangan perjalanan safar saja, mereka tidak berpuasa wajib mengqadha, apalagi yang aja tidak berpuasa. Makanya jumhur ulama pun harus dibayar, diqadha. Nah, cara menghitungnya berapa? Karena ini tidak ada ketentuan setiap bulannya harus berapa. Berbeda dengan haid yang minimal 7 hari, maka para ulama menyimpulkan seingatnya kita berapa, maka itulah yang harus kita bayar. Yang untuk sakit entah berapa hari, yang batal entah berapa hari, yang berapa tahun yang sudah kita lewati, seingatnya saja, kemudian disimpulkan maka bayarlah yang seingatnya saja. Tapi ingat, karena ini sudah hutang bertahun-tahun, bukan 1 tahun lagi, artinya berpuasa kita besok untuk bayar hutang, diiringi dengan membayar denda sebanyak 1 orang miskin, minimal 1 bungkus. Ini PR ke depan, ini rukun Islam, Pak. Ini rukun Islam ini kalau bisa usahakan. Kalau seandainya kita betul-betul punya utang di sini, mending ke depan yang biasa puasa Senin Kemis, yang puasa Yaumil Bid, ganti niatnya qadha. Jangan dicampur qadha dengan sunnah, tidak bisa dicampur. Yang bisa dicampur niatnya bersamaan itu sunnah dengan sunnah. Karena ada dalilnya di dalam Quran surat Al-A'raf. Dahulukan yang wajib, baru yang sunnah, baru yang mubah. Dan itu menjadi dalil kalau wajib sama sunnah itu tidak bisa digabung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tolong ingatkan keluarga kita. Ini bentuk kasih sayang kita. Kalau seandainya Pak, Bu, ke depan ini kita membayar hutang qadha ini, ternyata kita habis waktu untuk membayar hutang yang wajib dan kemudian kita tidak sempat lagi puasa sunnah, tidak masalah, Pak. Kesimpulannya tidak masalah. Kenapa? Yang penting kita tidak ada utang yang wajib. Diskusinya nanti Bu ya. Saya tahu ibu-ibu banyak utang. Iya, saya maklum. Tapi nanti kita diskusi. Di mana-mana ribut kalau udah ngaji nih Pak. Iya aku banyak. Bro, waduh biar tidak apa-apa. Nanti kita diskusi. Kita cari solusinya. Karena kita ngaji ini selain biar tahu, kita nak cari solusi. Jangan korbankan yang rukun kita. Jadi makanya tadi kalau seandainya selama ke depan ini kita tidak sempat lagi puasa sunnah, tidak masalah. Yang penting qadha kita aman dulu. Makanya ke depan yang terbiasa puasa Senin Kemis, niatkan qadha. Ini untuk ilustrasi saja Pak. Ini contoh saja. Kalau seandainya kita punya hutang 70 hari nih. Selama 10 tahun kita rajin puasa Senin Kemis, Yaumil Bid kita hadir, tapi kita punya utang qadha nih yang 70 tadi. Kalau kita hitung selama 10 tahun, kita hitung-hitung misal kita dapat 200 hari nih karena kita rajin Senin Kemis, Yaumil Bid itu kita lakukan. Tapi niat kita sunnah. Yang 200 hari tadi yang kita dapat selama 10 tahun karena kita baru tahu utang kita qadha ada 70. Pertanyaannya, ngurangin utang Ramadan tidak? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena niat selama ini sudah deal sunnah, tidak mengurangin artinya. Tapi coba kalau di hari Senin besok, di hari Kamis besok, niat yang sunnahnya kita ganti qadha. Yang tadi 70 berkurang jadi 1, jadi 69. Di hari Kamisnya lanjut lagi qadha lagi, maka yang tadi 69 menjadi 68, berkurang dan seterusnya. Dan ada dalil Pak di Quran, selain dari hadis Nabi SAW, kita lihat dalil Qurannya, surat 7, surat Al-A'raf. Ayatnya 145. Surat 7 ayatnya 145. Ini dalil Qur'annya. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'izah. Min kulli syai'in mau'izatan wa tafsilan li kulli syai'.
فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. Yang artinya, dan telah kami tuliskan untuk Musa pada lauh atau Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka kami berfirman, berpeganglah teguhlah kepadanya dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang fasik. Ya, di awal-awal ayat itu, dan kami tuliskan untuk Nabi Musa lauh. Jadi kalau arti dari kata itu lau itu apa? Tempat tertulisnya wahyu. Nah, di situ ada lau, angka kecilnya. Ada penjelasan tentang lau. Ya lau. Yang lauhnya dulu. Lauh ialah kepingan dari batu atau kayu yang tertulis isi Taurat yang diterima Nabi Musa alaihissalam setelah munajat di Gunung Sinai. Ya, kalau di zaman kita sekarang kita nulis di mana? Di buku. Kalau di zaman kita sekarang kita nulisnya mana? Di handphone, ya kan? Menjadi alat tulis. Tapi di zaman Nabi Musa, termasuk juga di zamannya Nabi SAW, wahyu itu Allah tulis di lauh. Apa itu lauh? Tempat tertulisnya wahyu. Bisa dalam berbentuk kepingan-kepingan, lempengan batu yang sudah berbentuk lempengan. Bisa jadi nanti di pelepah kurma, atau dia di kulit kayu, atau di tulang. Karena saat itu belum seperti saat ini. Belum ada buku, belum ada handphone, ya kan? Dan sudah ada hadis Nabi SAW tentang hukum membaca Quran. Sekalipun waktu itu Quran itu nempelnya di mana? Kulit kayu, pelepah kurma, batu yang berbentuk lempengan. Sudah ada hadis Nabi alif lam mim, bukan 1 huruf, melainkan 3 huruf. Bahkan dikalikan 10 kali kebaikan setiap bacaan Al-Quran. Nah, artinya waktu itu pernah nanya, hukum membaca Quran dengan handphone, dengan mushaf, pahalanya sama enggak? Katanya. Saya jawab sama. Dia minta dalil. Dalilnya mana? Ini dalilnya. Hukum membaca Quran di handphone sama di mushaf itu pahalanya sama. Sama. Kenapa? Karena di zaman Nabi SAW Quran itu nempelnya bukan di mushaf, di batu yang berbentuk lempengan, pelepah kurma, kulit kayu, ya kan? Sama. Yang penting huruf hijaiyah dari alif sampai iya itu nempelnya di Quran, di firman Allah. Ya, termasuk bacaan misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Itu Al-Quran. Maka dibalas 10 kebaikan dalam 1 huruf. Terserah dia mau nempelnya di mana. Mau nempelnya di kulit kayu, mau nempelnya di handphone, atau di dinding yang sering dijadikan sebagai perhiasan, tetap sama hukumnya. Tapi kalau misalnya huruf hijaiyah dari alif sampai iya ini tertulis di hadis-hadis Nabi, itu tidak ada janji 1 huruf 10 kebaikan. Tidak ada janji. Ya, tapi kalau Quran 1 huruf 10 kebaikan. Bedanya antara hadis dengan Al-Quran. Apalagi kalau seandainya huruf hijaiyah dari alif sampai iya ini tertulis di toko-tokonya yang orang Arab di Mekah. Ya kan, pakai huruf hijaiyah. Ada huruf ta, ada huruf ko, to, ko. Yang produk-produk orang Arab, misalnya kurma, ada kurma sukari, ada sa, ada ko, ada ro. Jadi apa? Sukari misalnya. Apakah ada janji 10 kali lipat? Itu bukan firman Allah. Sekalipun dia huruf hijaiyah, tidak menjanjikan 10 kebaikan. Itulah bedanya huruf hijaiyah. Kalau nempelnya di firman Allah dengan yang lain, tidak ada janji. Tapi di Quran khusus mendapatkan 10 kebaikan. Nah, di zaman itu Quran itu belum. Di zaman Nabi SAW, di zaman kepemimpinan khalifah pun belum ada. Itu setelah adanya baru direncanakan di awal-awal kepemimpinan Utsman. Kenapa? Karena di zaman itu banyak perselisihan antara umat Islam masalah bacaan Quran. Nah, orang-orang yang sahabat-sahabat saat itu yang memegang kepingan-kepingan pelepah, kepingan-kepingan tulang batu yang bertuliskan wahyu, itu tidak 1 orang. Ya,
Dan mereka saat di zaman kepemimpinan Utsman mereka berdakwah ya ke dunia, ke kota-kota lainnya, dan mereka artinya sudah tersebar ke penjuru dunia. Di kepemimpinan Utsman ingin dikumpulkan ini semua akan dibentuk mushaf. Akhirnya diketuai oleh Ibnu Abbas untuk mengumpulkan semua ini, mengambil didatang orang yang satu memegang, mungkin ada beberapa ayat dipegang. Sedangkan di Quran itu turunnya tidak per surat, bahkan ada yang satu ayat, bahkan ada sepenggalan. Dan saat itu dikumpul, terbayang Pak Bu, saat dikumpulkan itu berapa banyak kepingan batu, berapa banyak kepingan-kepingan yang tulang, potongan tulang, berapa banyak pelepah-pelepah kurma, berapa banyak kulit-kulit kayu yang dikumpulkan dari 114 surat. Setelah terkumpulnya itu semua, saya pelajari, pada saat sudah telah kumpulnya semua, baru dikumpulkan hafiz-hafiz Quran untuk mencocokkan kumpulan-kumpulan. Baru terbentuklah sekarang yang disebut dengan mushaf. Begitu perjuangan mereka mengumpulkan ini Pak. Kalau kita sekarang alhamdulillah buka handphone ada 114 surat, buka mushaf. Nah ini dalil yang menjelaskan juga artinya, entah di mana tertempelnya Al-Quran, kalau kita baca maka terjaminlah satu huruf 10 kebaikan. Tapi kalau huruf hijaiyah, sekalipun nempelnya di dalam hadis Nabi SAW, tidak ada jaminan satu huruf itu 10 kebaikan. Tetapi kalau kita bahas keutamaan membaca Quran, kalau tadi pahala sama, tapi kalau keutamaannya membaca Quran dengan mushaf tentu berbeda. Dari segi Quran bisa dibawa ke kamar mandi, tidak bisa. Kalau handphone bisa, yang penting tutup aplikasinya. Ya, tapi kalau keutamaannya tentu lebih banyak keutamaan Al-Quran, mushafnya. Tapi kalau yang misalnya untuk membaca satu huruf, kita bertamu ke rumah orang, ada tertulis di dinding, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, maka dapat 10 kebaikan dalam satu huruf. Nah ini salah satu gambaran wawasan kita berkaitan dengan membaca. Nah kemudian selanjutnya, setelah Allah katakan Allah tulis di lauh-lauh untuk Nabi Musa segala pelajaran, segala penjelasan untuk segala hal. Pun juga demikian Quran, karena Quran itu penyempurna kitab sebelumnya. Segala sesuatu Allah tulis di dalam Quran. Penjelasan, petunjuk hidup, wawasan hidup, arahan hidup, pengalaman hidup, pelajaran hidup, semua Allah tulis di Quran, termasuk cara ibadah. Mana ibadah yang harus dinomorsatukan, mana ibadah yang harus kita nomor duakan, semua sudah Allah tulis. Makanya di situ Allah katakan, setelah Allah katakan di dalam Taurat, juga di dalam Quran itu Allah tulis pelajaran, penjelasan untuk segala hal. Allah perintahkan berpegang teguhlah kamu kepadanya, kepada kitab. Dan ajak seru umatmu untuk berpegang dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Seluruh yang terbaik termasuk ibadah, yang mana harus dinomorsatukan, mana yang harus dinomorduakan, Allah tulis di dalam Quran. Maka dikata sebaik-baik itu ada angka kecil. Sebaik-baik cara ibadah maksudnya. Baca. Utamakanlah yang wajib-wajib dahulu dari yang sunnah dan mubah. Allah yang minta. Dulukan yang wajib, baru yang sunnah, baru yang mubah. Artinya pada saat kita beribadah mendahulukan yang wajib, ada waktu, ada kemauan untuk yang sunnah, silahkan. Berarti kalau ibadah kita yang seperti ini itu ikut Allah kita. Tapi kalau seandainya kita punya hutang Ramadan, hutang jelas-jelas itu wajib, tapi kita menyibukkan diri dengan amalan-amalan yang sunnah, yang wajib belum dibayar, itu ikut siapa? Kalau kita duluin yang wajib baru yang sunnah, itu ikut Allah. Tapi kalau kita ada utang yang wajib duluin yang sunnah, itu ikut siapa? Bukan ikut Allah berarti. Sedangkan Allah minta dulukan yang wajib, baru yang sunnah, baru yang mubah. Artinya ke depan Bapak Ibu dimuliakan Allah, ini PR bersama buat kita. Nah, tapi untuk yang mungkin kita laki-laki, ibu-ibu juga, yang selain dari halangan haid tadi, itu tinggal nanti dikira saja berapa mungkin bayar setiap kita kesempatan puasa Senin dan Kamis. Tapi untuk ibu-ibu bisa dihitung yang haidnya. Jadi kalau untuk ibu-ibu dalam 1 tahunnya 7 hari, ya kalau misalnya masa lajang ini misalnya benar tadi 10 tahun, itu untuk contoh saja, bisa 13, bisa 12, nanti hitung sendiri di rumah, ini hanya untuk contoh saja. Nah kalau memang itu benar ada 70, maka ke depan ibu bayar dulu yang 70.
Kalau seandainya yang 70 ini nanti lunas, ke depan lanjutkan lagi kodonya. Untuk yang mana? Untuk bayar yang bayam, batal diam-diam, yang pura-pura puasa, teruskan lagi. Ya. Nah, dalam 1 tahun ini gambarannya. Dalam 1 tahun itu yang tidak boleh berpuasa, yang hukumnya haram cuma 4 hari. 1 Syawal, ya kan? Seterusnya 3 harinya di mana? Di hari raya Idul Adha. Artinya dalam 360 hari cuma 4 hari yang tidak boleh puasa. Haram hukumnya. Artinya kalau untuk membayar hutang wajib boleh setiap hari. Bahkan hari Jumat pun tidak ada larangan untuk berpuasa wajib. Yang tidak boleh itu puasa sunnah. Jadi kalau dalam 1 tahun 360 hari dikurang 4, ada 356 hari boleh kita berpuasa. Artinya untuk ke depan persiapkan diri untuk membayar hutang. Itu gambaran. Dalam 1 tahun cuma 4 hari yang diharamkan berpuasa. Sisanya boleh puasa. Pak, ini PR. Makanya tadi kalaupun seandainya ke depan kita tidak sempat lagi puasa sunnah, cuma gara-gara kita bayar utang, tidak apa-apa. Yang penting kita tidak ada kewajiban-kewajiban yang kita lalaikan. Iya kan? Tapi kalau saya masih sempat puasa sunnah, alhamdulillah. Ini hutang yang pertama. Masih ada utang 1 lagi, Pak. Utang siapa nih? Utang bapak, utang ibu. Lagi-lagi, kalau tadi sama utang bapak sama utang ibu juga. Yang kedua ini juga utang bapak, utang ibu juga. Nah, siapa mereka ini? Yang Allah katakan bagi yang berat menjalankannya boleh membayar fidyah. Untuk siapa? Untuk orang 4. Siapa mereka? Sakit berat, tua yang udah manula, hamil menyusui. Ibu-ibu pernah ngalami 2 masa ini. Ya kan? 2 masa ini ibu pernah ngalamin. Nah, mungkin pada saat 2 masa ini tadi pernah ngalamin yang ini tadi, maka mungkin tidak puasa, maka wajib. Tapi dengan ini Allah katakan boleh tidak puasa, tapi cukup bayar fidyah saja. Ya kan, boleh bayar fidyah. Makanya bayar fidyahnya. Kalau yang misalnya memang di bulan Ramadan nanti ada keluarga, langsung bayar hari itu. Tapi kalau ini kita bayarnya utang, bayarnya jangan nunggu Ramadan. Ya, kapanpun boleh dibayar, tapi untuk yang hutang. Kalau yang tadi beda, yang memang hari Ramadan nanti dia sakit atau segala macam, langsung dibayar fidyah hari itu. Nah, untuk orang 4 ini boleh bayar fidyah, pendapatnya 3, Pak. Dalam hal ini, untuk ibu hamil menyusui, yang orang tua, yang memang udah tua, kemudian sakit berat, pendapatnya 3. Yang pertama cukup bayar fidyah, ada di Quran pendapatnya, Pak. Quran langsung. Pendapat yang kedua juga di Quran. Pendapat yang kedua, jika kamu berpuasa, maka puasamu itu lebih baik. Maka pendapat yang kedua ada di Quran, pendapat yang pertama ada di Quran. Artinya kalau udah bayar fidyah, tidak usah bayar qadha juga ada di Quran. Tapi pendapat yang kedua tidak usah bayar fidyah, tapi cukup dengan mengqadha. Pendapat yang ketiga, menggabungkan pendapat yang pertama dengan pendapat yang kedua, itu ada di dalam hadis Nabi SAW. Jadi kalau udah bayar qadha, dianjurkan untuk membayar fidyah lagi. Untuk siapa? Untuk 4 orang ini, Pak. Kalau yang sakit berat, kemungkinan tidak qadha lagi. Ya kan? Untuk yang misalnya sakit, yang manula tadi, kemungkinan untuk tidak ada qadha lagi. Tapi yang ibu hamil menyusui, ada kesempatan untuk mengqadha. Tapi kalau misalnya ikut pendapat yang fidyah saja, oke, pendapat yang hanya tidak berfidyah tapi bayar qadha saja boleh, atau mau mengambil pendapat yang kedua-keduanya, menggabungkan antara pendapat yang pertama dengan pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama ada di Quran, pendapat yang kedua ada di Quran juga. Nah, sekarang kita hitung. Ini bapak-bapak, juga ibu-ibu, kita sama nih utangnya. Kalaupun misalnya ibu-ibu bayar ada hutang fidyah, itu bapak yang tanggung jawab. Nah, sekarang untuk hamil menyusui, kalau untuk yang sakit berat sama yang udah tua, mudah gampang langsung kasih. Tapi untuk yang hamil menyusui, hitungannya per anak. Hitungannya per anak. Ya. Nah, untuk 1 anak, masa hamilnya berapa bulan, Bu? Untuk 1 anak hamilnya prosesnya berapa bulan? 9 bulan 10 hari. Itu rata-rata ke Ramadan semua. Ini masa hamil untuk 1 anak. Masa menyusuinya 2 tahun. Benar ya, 2 tahun, Pak ya. Untuk 1 anak hampir 3 tahun. Benar. Ya kan? 2 tahun masa menyusui, 9 bulan. Iya, masa hamilnya. Artinya untuk 1 anak itu
bisa jadi kena 3 bulan. Ini prosesnya. Untuk satu anak. Ya kan? Untuk satu anak itu. Nah, yang kita keluarga. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Kalau misalnya dalam satu anak itu ada 3 bulan karena masa menyusuinya 2 tahun, masa hamilnya hampir 9 bulan 10 hari, itu kena Ramadan, berarti 3 kali ketemu Ramadan. Iya kan? Cara carinya 3 kali Ramadan nih. Kalau diharikan 3 bulan ini berarti 90 hari. Artinya kalau misalnya pidiahnya mau nasi bungkus 1 berarti 90. Nah, ini bayarnya jangan nunggu Ramadan. Tapi kalau misalnya di Ramadan ini karena sudah dekat boleh kita bayar di Ramadan. Tapi setelah Ramadan karena mungkin ini banyak nilainya, dilanjutkan Syawal, dilanjutkan seterusnya, jangan nunggu Ramadan. Yang harus dibayar tadi hari itu juga yang memang berhalangan pas di Ramadan ini. Nah, untuk membayarnya bagaimana? Kalau untuk satu anak bisa kena 3 bulan, kalau nasi bungkus gampang tinggal 90 bungkus. Kalau untuk ngasih beras berapa? Karena tadi ada minimalnya untuk 1 orang, 2 orang boleh. Makanya di masjid fidyah itu bisa ditentukan sampai 2,5 kilo. Tapi di minimalnya untuk beras itu boleh dikasih sekali ngasihnya 0,5 kilo. Tapi 3 kali berarti untuk 1 hari 1,5 kilo. Ini minimal. Maksimalnya boleh bisa 2 kilo. Di masjid 2,5 kilo. Minimalnya 1,5 kilo untuk 1 hari. Ya, fidyah tadi. Minimal. Tapi maksimalnya beda. Karena memang ada ayatnya untuk 1 orang atau lebih boleh. Nah, cara menemukan angkanya bagaimana, Pak? Jadi 1,5 kilo ini ada 3 bulan tadi untuk 1 anak prosesnya. Iya kan? Kalau 1,5 kilo dikalikan 1 bulan 30 hari, berapa hasilnya? 45 kilo untuk 1 bulan. Sedangkan untuk 1 anak tadi kena 45 kilo dikalikan 3 bulan, ketemunya berapa? 135 kilo untuk 1. Tinggal kalikan anaknya berapa, Bu? Kalau anaknya 10, berarti 1 ton 350 kilo. Banyak. Beras naik, Pak. Saya enggak ngajak ibu kalau diajak, Bu, beras naik, berengut dia, Pak. Karena bagian ibu-ibu itu. Iya. Beras naik belum, Pak. Tapi Bu, tenang saja. Ibu tinggal total saja nyampe rumah, intinya untuk 1 anak 135 kilo, kalikan anaknya berapa, udah ditotal kasih ke suami. Iya. Ibu juga enggak susah-susah karena yang bayar suami. Iya, makanya ini PR bersama. Yang repot itu, Pak, kalau ada seorang istri yang suaminya enggak ada lagi, anak 10, suaminya udah meninggal. Nah, itu yang repot. Kalau udah ditotal, ngasih ke siapa ini? Iya. Kalau misalnya suami baru pun enggak mau dia bayar ini. Bukan tanggung jawab suami yang baru ini. Iya. Kalau misalnya ibu kesulitan, misalnya suaminya enggak ada lagi, telepon Pak, anak yang 10 ini tadi ditelepon, musyawarahkan. Karena kalaupun seandainya ini tidak dibayar oleh ibu, ia akan ngewaris ke anak. Ya, cara ngitungnya Pak ya, Bu ya. Nah, sekarang coba kita kembali. Kalau kita saat ini, kita sebagai anak saja ada hutang yang haidnya. Kalau ada orang tua kita, Pak, yang udah meninggal, ya, besar kemungkinan orang tua kita yang sudah meninggal ada hutang ini, Pak. Ya, untuk hutang yang puasa haidnya tadi. Kalau kita yang masih hidup saja masih ada hutang ini, kemungkinan besar orang tua kita, ibu itu ada hutang fidyah ini. Dan ini ngewaris, Pak. Minimal kalau seandainya kita sudah tidak ada hutang lagi, masalah hutang fidyah pribadi, hutang yang qadha pribadi, maka fidyahkanlah diri sendiri, Pak. Niatkan ini fidyah kita, karena belum tentu seandainya orang tua kita bayar fidyah. Dan hukumnya wajib. Maka kalau seandainya ibu kita udah bayar fidyah kita sendiri untuk anak-anak, maka fidyahkan diri sendiri sebagai bantuan kepada ibu-ibu, apalagi yang ibunya udah meninggal. Kalau seandainya hutang puasa kita yang 70 hari tadi sudah lunas,
Ya, maka niatkan Pak, 1 pekan puasakan ibu kita. 1 pekan puasakan untuk siapa? Ayah kita yang udah meninggal. Karena kemungkinan mereka juga punya utang. Dan dalilnya jelas. Puasa untuk menggantikan puasa orang tua yang udah meninggal. Menggantikan puasa ibu. Menggantikan puasa orang tua kita. Dalilnya sahih. Hadisnya Bukhari Muslim Pak. Artinya ke depan punya kesempatan. Artinya kalau kita bisa puasa untuk orang tua kita, kalau udah selesai utang kita, itu anggap kita bakti dengan orang tua kita. Ke depan. Nah, maka dari ini Pak, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang menjadi PR kita bersama. Ya. Jangan sampai ke depan kita masih punya hal-hal yang seperti ini. Jadi kalau yang untuk yang memang lupa, dikira saja kalau untuk khodonya tadi. Nah, untuk hutang yang fidyah tadi Pak, itu boleh dicicil. Ya, misalnya memang benar anyaknya 10, berarti kalau diberaskan tadi hampir 1 ton 350 kilo. Ini boleh dibayar 10 kilo, dicatat 10 kilo, dicatat 10 kilo. Karena ini utang. Ya, tidak harus di bulan Ramadan. Jangan hutangnya nunggu Ramadan bayarnya. Ya, kalau misalnya mau bayar hutangnya nunggu Ramadan, kapan selesainya? Yang harus dibayar hari itu, yang memang hari itu dia berhalangan karena sakit berat atau yang udah tua. Nah, ini jadi PR bersama Pak. Suami ingatkan istri dan kita usahakan Pak, utang-utang yang memang kita batalkan. Karena Allah minta wajib bayar, maka itu wajib membayarnya, seingatnya saja. Dan untuk fidyah ini, tidak dikhususkan, yang penting kategorinya miskin Pak. Jadi untuk yang fidyah ini berikan kepada orang miskin. Boleh diutamakan keluarga. Keluarga kita yang miskin kasih, keponakan kita yang miskin kasih. Yang penting dia miskin, tetangga kita yang miskin. Dan usahakan kalau memang itu fidyah hari itu juga, halangan hari itu, usahakan sore harinya dikasih. Dan utamakan keluarga. Kita lihat Quran surat 17. Ayatnya 26, 27. Surat 17, utamakan keluarga. Surat 17 ayatnya 26, 27. Wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabil wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran surat 17 ayatnya 26. Ada perintah Allah katakan berikan haknya kepada kerabat. Jadi yang fidyah tadi, Pak, yang utang tadi, yang mungkin ada mampu misalnya beli 10 kilo, utamakan keluarga dulu. Yang penting kategorinya miskin. Ya, yang penting kategorinya miskin. Boleh dengan keponakan, saudara, yang penting kategorinya miskin. Atau mungkin bapak, ibu yang ada kegiatan, misalnya ada yang nasi bungkus, itu kan, niatkan. Itu untuk qadha boleh, tapi dengan catatan kasih ke orang miskin. Atau mungkin yang biasa di rumah suka masak, undang 10 orang, undang 20 orang. Yang penting dia miskin, kalau 10 orang berarti hitungannya 10 hari. Kalau 20 orang berarti 20 hari. Boleh seperti itu. Ya, undang orang makan misalnya. Boleh. Nah, kemudian utamakan keluarga, baru utamakan lagi siapa? Orang-orang miskin yang terdekat, tetangga-tetangga dekat. Katakan itu fidyah.
Nah, kalau misalnya memang ada budgetnya di menjelang Ramadan ini lebih baik lagi. Kenapa? Karena ada keutamaan di bulan Ramadan. Apapun yang kita berikan berupa makanan, maka kita akan mendapatkan pahala-pahala puasa. Baik itu sedekah biasa atau itu sedekah fidyah, semua tetap akan mendapatkan padilah-padilah puasa dari orang-orang yang berpuasa. Nah, kemudian ada pesan di dalam ayat ini, dan janganlah boros. Karena boros itu saudaranya setan. Ini peringatan kita pas di bulan Ramadan, Pak. Ya. Harusnya di bulan Ramadan itu kita tidak boros. Ya, tapi kenyataannya banyak yang justru kebalikannya. Katanya ndak makan tapi kok pengeluarannya lebih banyak. Ya, katanya puasa kok kenapa timbang badannya kok malah naik. Harusnya Bu, Pak, kalau seandainya besok misalnya tanggal 1 Ramadan, hari ini yuk kita timbang badan. Ya, sama-sama timbang badan. Yang totalnya tadi timbang badannya 60, harusnya pas di Syawal jadi 55. Ini timbang badan akhir Sa'ban, akhir Ramadan malah naik timbangannya yang 60 jadi 65. Wah, itu puasanya boros berarti. Dan puasa boros itu saudaranya setan. Makanya di bulan Ramadan bukan hanya menahan lapar, bukan hanya menahan nafsu makan, tapi juga kita harus menahan nafsu belanja. Yang semua kadang-kadang dibeli, yang kadang-kadang meja makan pun sampai penuh dengan bermacam makanan, pada saat kita berbuka selesai dengan kurma dan air putih saja. Nah, itu nafsu. Nah, di bulan Ramadan pun kita dididik seperti ini. Jadi hikmah di bulan Ramadan itu bukan hanya lapar dan haus saja, tapi kita dianjurkan untuk jangan boros. Artinya menahan nafsu-nafsu belanja kita. Jangan sampai di bulan Ramadan justru budget belanja untuk makannya malah naik. Ya minimal kalau seandainya di luar Ramadan itu misalnya standar 4 juta, ya tetap minimal 4 juta. Jangan sampai naik, dan kalau bagusnya lebihnya turun harusnya. Berat badan pun harusnya juga bukan malah naik, harusnya turun. Ini kok kenapa malah naik semua? Iya. Banyakan balas dendam, itu salah ya. Makanya di sini Allah katakan orang yang berpuasa boros itu saudaranya setan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, untuk pertemuan ini, hari ini mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan, menambah pengetahuan kita, wawasan kita tentang Islam. Harapan kita semoga Allah meridhoinya, sehingga menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.